Ibu bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Anbiya ayat 107 sampai 112. Ini tema yang terakhir, sekaligus juga kita akan menghatamkan kembali satu surat Al-Anbiya. Di ayat 107 sampai 112 akan menjelaskan tentang bagaimana ajaran Nabi, ajaran Islam, itu ajaran yang penuh kasih sayang. Ba'da bayani qasasil anbiya'i al-mutaqaddimin alaihim. Setelah menjelaskan kisah-kisah para nabi yang terdahulu, wa ba'da i'lami anna bil Qur'an balagun wa manfaatun, dan kemudian di tema berikutnya setelah kisah-kisah para nabi, Allah pun menjelaskan bahwa Al-Quran itu telah sampai kepada kita dengan penuh manfaat lil abidin, bagi hamba-hamba Allah yang abid. Maka kemudian akhbarallahu ta'ala an sababi ba'tsatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allah menghabarkan sebab-sebab diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa annahu rahmatun lil alamin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, inilah kemudian penjelasannya di ayat 107 sampai selesai. Jadi tematik ya dalam satu surat, tapi dibuat beberapa tema. Nah, jadi di tema ini akan menjelaskan tentang kenapa Allah mengutus Nabi. Karena Nabi diutus itu sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana di ayat yang pertama atau ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu, mu-nya di situ Nabi Muhammad. Tidaklah aku mengutusmu melainkan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, pembawa kasih sayang. Kasih sayang ini lil alamin, bagi seluruh alam. Inilah misi Rasulullah SAW. Dan misi ini juga harus kita lanjutkan, bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang membawa rahmatan lil alamin. Jadi ajaran Islam bagi para dai, para asatid juga harus menyampaikan ajaran-ajaran yang sejuk. Jadi jangan dianggap apalagi stigma bahwa Islam keras. Jadi ajaran Islam tidak keras, tapi ajaran Islam itu rahmatan, yang mengandung rahmat. Tentu penyampaian rahmatin alamin adalah sesuai dengan objek dakwahnya. Ada kalanya Nabi tegas, tapi tegas itu bukan maknanya kasar, keras, bukan. Ada kalanya Nabi keras, tapi dalam kondisi bagaimana kita harus bersikap tegas itu. Bukan keras, ya, tegas. Tapi dalam banyak hal Nabi juga santun, lembut. Bahkan orang berdakwah itu harus bisa menyesuaikan mad'unya atau objek dakwahnya. Satu kesempatan Nabi mengatakan atau menyampaikan dakwah kepada seseorang hanya dengan beberapa kalimat saja. Nabi cuma mengatakan la tagdob, kamu jangan marah. Jadi ajaran Islam itu sepertinya cuma itu saja. Tapi Nabi menyampaikan memang sesuai dengan konteksnya. La tagdob, ketika orang minta nasihat, ya Rasul, beri aku nasihat. Ajaran Islam yang terbaik untukku. Nabi mengatakan la tagdob, jangan marah. Ada lagi, ya Rasul, la tagdob, jangan marah. Jadi sampai diulang 3 kali ya. Lalu kemudian Nabi lanjutkan, karena dengan kamu tidak marah, walakal jannah, bagimu akan masuk surga. Jadi cukup kita dengan cara menahan emosi, tidak marah, itulah sudah berislam atau ajaran Islam yang baik. Jadi Nabi bisa menyampaikan sesuai dengan kondisinya. Bisa jadi orang itu Nabi sudah mengenal karakternya, dia emosian, maka pesan Nabi yang paling tepat bagi orang yang emosian adalah la tagdob walakal jannah.
Satu kesempatan lagi, Nabi menyampaikan pesan dakwah itu yang ringan-ringan. Ketika ada orang yang ingin masuk Islam, padahal dia pemabuk, pezina, lalu dia ingin masuk Islam, tapi dengan mengajukan permohonan, ya Rasul, saya ingin masuk Islam, tapi saya tidak ingin meninggalkan kebiasaan saya. Saya biasa mabuk. Bagaimana? Boleh enggak? Mungkin kalau orang bertanya pada kita, Pak, boleh nggak masuk Islam tapi tetap mabuk? Mungkin jawaban kita kan enggak boleh. Ya, Islam kok mabuk. Tapi Nabi bilangnya, boleh, enggak apa-apa. Gitu. Jadi dipermudah. Tapi saya biasa zina, kalau masuk Islam tetap zina boleh enggak ya Rasul? Kata Nabi, boleh, enggak apa-apa. Gitu. Kalau kita mungkin, masa Islam masih berzina? Masa Islam? Gitu. Bahkan mungkin, mohon maaf, ada orang yang ingin masuk Islam, sudah tua, belum berkhitan, boleh enggak masuk Islam tapi enggak dikhitan? Mungkin jawaban kita selalu akan mengatakan, ya enggak boleh lah, kalau Islam masih dikhitan. Tapi jawaban Nabi ternyata tidak. Nabi bijak, itulah rahmat. Nabi boleh, enggak apa-apa. Jadi kalau saya Islam mabuk masih boleh? Boleh, yang penting kamu Islam aja dulu. Jadi kalau saya sudah masuk Islam tetap melakukan perbuatan-perbuatan buruk saya? Boleh. Kata Nabi, boleh, yang penting kamu masuk Islam saja. Ajaran Islam itu mudah, ringan. Apa ya Rasul? Ajaran Islam itu hanya satu. Dan janganlah kamu berdusta. Gitu. Cuma satu, jangan kamu dusta, jangan kamu bohong. Cuman itu ya Rasul ajaran Islam? Iya. Jangan kamu berdusta. Ternyata dia tertarik karena ajaran yang menggembirakan, barulah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang penting kan Islam dulu. Karena kan Islam itu kan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Berislam dulu, bertauhid dulu. Dalam prakteknya nanti kan bisa berproses. Atau orang Islam yang dari lahir juga banyak yang belum sholat. Masa ada orang yang tadinya dari non ingin masuk Islam nggak boleh karena gara-gara belum mau sholat. Jadi Nabi seperti itu cara berdakwahnya. Ternyata dakwah yang semacam itu sangat efektif. Ketika dia sudah berislam, dia ingat betul pesan Nabi, ajaran Islam itu jangan bohong. Suatu saat dia ingin mabuk. Saat mabuk ingat pesan Nabi, jangan bohong. Nanti kalau aku ketemu Nabi, terus ditanya, kamu masih mabuk enggak? Terus kalau saya jawab tidak, padahal saya masih minum, kan bohong. Bukankah ajaran Islam mengajarkan tidak bohong? Hanya dia enggak jadi untuk mabuk. Kemudian suatu saat dia pun ya tertarik lagi untuk berzina. Saat mau berzina, hampir saja mau berzina, dia ingat lagi pesan Nabi, jangan bohong. Dia berpikir, udah nanti kalau papasan di gang dengan Nabi, nanti papasan dengan Ustadz gimana kalau saya tanya, gimana Mas, kamu masih berzina enggak? Kalau saya jawab, enggak, padahal masih berzina, kan bohong. Bukankah ajaran Islam mengajarkan tidak boleh bohong? Maka sejak saat itu, dia selalu berpikir, kalau saya ketemu Nabi gimana? Kalau ditanya gimana? Akhirnya dia pun betul-betul mengamalkan Islam dengan benar. Nah, itulah bagaimana cara menyampaikan dakwah. Jadi tentu setiap mad'u dalam dakwah itu akan memiliki kemampuan, karakter yang berbeda-beda. Kita kembali ke ayat bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kami tidak mengutus Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat di sini adalah wa ma arsalnaka ya Muhammadun bisyari'atil Qur'an wa ahkamihi. Yang dimaksud Rasulullah membawa rahmat, arsalna, mengutus. Itu dengan rahmat adalah maksudnya bisyari'atil Qur'an. Jadi membawa ajaran Qur'an, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya. Jadi ajaran Islam itu sesungguhnya sudah ajaran yang mendatangkan atau membawa rahmat. Hanya memang dalam prakteknya istilah lembaga-lembaga dakwah mungkin cara atau metode dakwahnya terkadang memang berbeda-beda. Ada yang dakwahnya itu dengan menggebu-gebu gitu. Tapi pada dasarnya ingin menyampaikan ajaran Quran juga. Ada yang menyampaikan dengan santun ya, dan seterusnya ya.
Nah, rahmat di sini rahmat untuk siapa? Alamin. Siapa yang dimaksud alam? Ya. Lil alamin itu adalah di sini dalam tafsir dikatakan minal insi wal jinni, dari alam manusia dan alam jin. Jadi kita pun harus berkasih sayang kepada semua makhluk yang ada di alam manusia dan di alam jin. Dengan sesama manusia juga yang kita kasih ini bukan yang seiman saja, bukan yang seagama saja, tapi dengan yang berbeda agama pun tetap harus ada kasih sayang. Kalau istilahnya kita mengenal ada istilah apa itu? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama kaum muslimin Islam. Lalu ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama satu negara. Kita berada di negara kesatuan, siapapun, orang Ambon, orang Papua, orang Aceh, orang Jawa, itu sama. Harus kita jalin ukhuwah watoniyah. Dan ada istilah lagi, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah itu ukhuwah sesama manusia. Kita tidak boleh membeda-bedakan karena dia bukan agama Islam, lalu kita tidak berkasih sayang dengan mereka. Tidak. Dalam dataran konsep kemanusiaan, kita harus saling menghargai. Apakah itu agamanya Nasrani atau agama Yahudi, ya kita harus menghormati bahwa dia itu bagaimanapun juga adalah manusia. Ada dalilnya. Bahkan sampai orang meninggal dunia pun, itu dalil yang sering, ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Ketika ada orang Yahudi, ini Yahudi jelas-jelas berbeda dengan Islam. Ini Rasul sendiri melakukan itu. Ketika ada jenazah Yahudi lewat di hadapan Nabi. Jadi jenazah Yahudi dibawa oleh orang sekelompok Yahudi, terus lewat di hadapan Nabi. Nabi berdiri. Karena Nabi berdiri, lalu sahabat-sahabat yang lain ikut berdiri. Setelah lewat, sahabat tanya, "Ya Rasul, kenapa engkau berdiri? Bukankah itu Yahudi?" Gitu kan, maksudnya kan menghormati itu. Ketika jenazah Yahudi rombongannya dilewat, Nabi berdiri. Ditanya oleh sahabat yang lain, "Kenapa engkau berdiri? Bukankah itu adalah jenazahnya Yahudi?" Lalu Rasulullah balik bertanya, "Iya, saya tahu. Tapi bukankah itu manusia?" Gitu. Bukankah Yahudi juga manusia? Di situ maknanya bahwa Nabi ingin menghormati sebatas bahwa dia itu manusia. Bukan menghormati karena keyakinannya. Nah, disitu yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Jadi jangan sampai karena beda agama lalu kemudian kita bersikap keras, tidak juga. Jadi nanti tergantung konteksnya. Ya. Jadi Nabi juga tadi santun, lembut. Gitu. Ada kalanya Nabi tegas ya, tegas. Itulah rahmatan lil alamin. Nah, fid dunya wal akhirah. Jadi rahmat ini adalah konteksnya untuk dunia dan akhirat. Tadi kalau alam itu ada dua, alamul ins wal jin, alam manusia dan alam jin. Kalau di dalam banyak tafsir tentang surat Al-Fatihah, ketika menjelaskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu Rabb seluruh alam. Rabb seluruh alam. Alam di situ ada 4. Ada alamul ins, alamul jin, apalagi alam manusia, alam jin, ada alamul malaikat, lalu alamus syaitan, alam syaitan. Jadi ada tambahannya. Jadi ada 4. Kalau di sini 2, alam jin dan manusia. Kalau ketika membahas tafsir Al-Fatihah tambah ada alam malaikat, ada alam syaitan. Karena jin dan syaitan ini makhluk yang tersendiri gitu ya. Jin dan manusia itu kan sama dengan manusia. Dikenakan khitab. Khitab untuk beribadah. Karena dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi yang dikenakan perintah untuk beribadah itu ada 2, ada jin dan manusia. Khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia illa liya'budun. Ya. Jadi untuk beribadah. Sehingga jin pun dapat perintah beribadah. Mengamalkan ajaran. Ajaran siapa? Ajaran para nabi. Berarti nabi ikut yang mana? Ya nabi ikut yang semasanya. Berarti yang akhir zaman ini ikut mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya.
Jadi kalau manusia ada yang beribadah, jin pun ada. Kalau manusia itu ada yang kafir, jin pun ada yang kafir. Tapi kalau setan, iblis memang kafir semuanya. Sehingga berbeda setan dengan jin itu. Sehingga tidak heran kalau di belakang Buddha Mat juga ada yang sedang ikut ngaji. Ya. Itu mungkin saja ya. Dekat Teguh juga ada. Karena jin itu tadi ada yang beribadah juga. Oh, ada jin ikut tahajud. Oh, mungkin juga ada gitu. Yang di pojokan itu tempat di jin juga mungkin. Karena tadi jin itu kan terkena khitab. Jadi ada yang beribadah, ada yang tidak. Kalau sholat tahajud, sholat malam kan bacanya juga dijaharkan. Ya baca sendiri alhamdulillah min shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiba-tiba bergemuruh amin di belakang. Tengok enggak ada orang. Nah, itu saya pernah dapat cerita siapa ya kok sedang sholat tahajud katanya di belakang ada yang amin, tapi nggak ada uh, bentuknya suaranya. Kalau mungkin ya mungkin saja. Nah, jadi di sini rahmatan itu berlaku untuk alamul ins wal jin juga fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Di sini sebutkan lagi ahbarallahu taala an sababi bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa annahu rahmatul alamin fid dini wad dunya. Di dalam din agama, wad dunya dan dunia. Apa bedanya dalam fiddin dan agama? Fiddin, amma fiddin, yakni rahmatan fiddin itu adalah Rasulullah mengeluarkan minal jahiliyati wad dhalal. Rasulullah mengeluarkan dari masa kebodohan, jahiliyah dan kesesatan. Itulah rahmat. Jadi menyelamatkan umat manusia dari jahiliyah dan dolalah. Wa ma fid dunya. Adapun rahmat di dunia yang diterapkan ini aplikasinya seperti apa itu kasih sayang Nabi? Banyak ya. Seperti min kasri minad-dulli wal qitali wal khurub wan nasru wal uluwi barakati dini. Menyelamatkan derajat manusia dari kehinaan. Misalkan ya perbudakan. Dulu kan manusia dihinakan. Ada yang disebut dengan perbudakan. Jadi manusia tidak memiliki kekuasaan terhadap dirinya sendiri karena dikendalikan oleh orang lain, oleh majikan-majikannya. Datanglah Islam menyelamatkan sebagai ajaran kasih sayang, semua manusia memiliki hak yang sama. Sehingga ada juga istilah HAM, hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak asasinya. Walaupun eh, saya pernah mendengar juga beberapa waktu yang lalu ada konferensi di luar negeri akan membahas tentang HAM versi Barat dan HAM versi Islam. Secara umum kan HAM itu kan versi Barat ya, hak asasi manusia. Tapi secara prinsip-prinsipnya saya kira benar ya. Jadi baik. Jadi melindungi setiap orang memberikan kesempatan memiliki haknya masing-masing, hak manusia. Nah ini bagian dari ajaran Rasulullah. Jadi Rasulullah menyelamatkan umat manusia dari penindasan-penindasan. Dul itu kan kehinaan, penghinaan terhadap derajat manusia. Contoh lagi yang kedua, mohon maaf. Wanita pada zaman jahiliyah itu dianggap sesuatu yang tak berharga. Sehingga wanita itu ya dianggap ya nomor 2 dibandingkan anak laki-laki. Sehingga kalau punya anak wanita merasa malu, dibunuh hidup-hidup. Jadi kalau seorang ibu melahirkan kok tahu lahirnya itu perempuan, malu. Kalau ketahuan kedengar oleh masyarakat, loh anak-anak saya kok perempuan. Tapi kalau anak laki-laki bangga. Karena pada saat itu konteksnya, kalau punya laki-laki bangga, laki-laki bisa diajak berperang, bisa diajak ini. Kalau perempuan nggak bisa apa-apa. Padahal ajaran Islam tidak begitu. Sama, laki-laki dengan manusia memiliki derajat yang sama. Seperti dalam Quran banyak disebutkan apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia, yang paling akram, bukan laki-lakinya, bukan perempuannya. Tapi siapapun di antara kalian yang paling bertakwa di antara
kalian. Nah, itulah contoh ajaran kasih sayang Nabi yang menyelamatkan manusia dari minadulli, kehinaan, wal qital, wal khurub, dari penindasan, kekejaman, peperangan-peperangan. Jadi mohon maaf kalau dalam sejarah Islam kita mendengar ada perang ini, perang itu maknanya bukan berarti Islam itu mengajarkan berperang. Tetapi perang sebagai sebuah tindakan pembelaan. Ya. Jadi menyebarkan Islamnya bukan dalam konteks dengan cara berperang yang ini kemudian disalahartikan. Tetapi berperang itu menjadi bagian ajaran yang itu dibolehkan dalam konteks adalah pembelaan. Karena pada saat itu ya semua manusia banyaknya berperang. Dan sesungguhnya pada saat itu bukan hanya umat Islam, umat apapun memang senangannya perang. Antar kabilah perang, antar suku perang. Kayak di kota-kota besar kan, antar gang saja tawuran gitu. Jadi pada saat itu memang konteksnya selalu sering berperang. Sehingga ketika Islam pun membolehkan ajaran perang itu dalam konteks ya tadi bagaimana menyelamatkan dari penindasan-penindasan supaya tidak ditindas, maka itu ada perang. Seperti Palestina dan Israel, ketika Palestina menyerang balik orang-orang Yahudi Israel itu dalam rangka pembelaan. Walaupun menurut versi Israelnya kami membalas karena Palestina menyerang gitu. Jadi akhirnya tadi saling beralasan, dia menyerang, kami pun menyerang. Tapi sesungguhnya dalam konteks Islam dibenarkan perang itu adalah karena tadi dalam rangka membela, pembelaan dari penindasan-penindasan. Faman qabbala hadhihi rahmah wa syakara hadhihi nikmah. Siapa yang mau menerima rahmat kasih sayang ini dan mensyukuri nikmat-nikmat ini, maka sa'dun fid dunya wal akhirah, dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, waman raddaha, siapa orang yang menolak rahmat Allah, rahmat ini, rahmat kasih sayang ini, ajaran rahmat ini, wajahadaha, bahkan menentangnya, maka khasara dunya wal akhirah, dia pun akan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Nah, inilah yang dimaksud rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu ajaran yang menyebarkan kasih sayang. Sifat Quran tadi, rahmat itu artinya kan Quran. Allah juga menjelaskan tentang sifat Quran. Qul huwa lilladzina amanu hudan wasyifa. Katakanlah oleh Muhammad bahwa Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk dan menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, beliau mengatakan, ini lam ub'asu la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus ke muka bumi ini sebagai seorang pelaknat. Jadi kata Nabi, saya diutus ke muka bumi ini bukan untuk menjadi pelaknat. Tapi wa innama bu'istu rahmatan. Aku diutus ke muka bumi ini untuk membawa rahmat, kasih sayang. Dalam kitab Fathul Bari, ketika menjelaskan bab hudud tentang Khomer, ada seorang sahabat yang dikenal sebagai seorang pemabuk. Ya, sungguh pun dia seorang pemabuk, tapi dia ini masih cinta kepada Nabi. Sehingga teman-temannya, masyarakatnya selalu melaknat. Celakalah Nuaiman. La'ana fulan, la'ana Nuaiman. La'anallahu Nuaiman. Mudah-mudahan Allah melaknat Nuaiman. Jadi orang-orang itu melaknat, mencaci maki kepada Nuaiman karena sering mabuk itu. Lalu Nabi mengingatkan, la ta'u apa itu? La tu'inu 'aunas syaitan. Jangan kamu menolong syaitan. Jadi ketika ada seorang pemabuk lalu dilaknat-laknat, itu tidak boleh.
Karena kalau melaknat itu sama dengan menjauhkan dari rahmat Allah. Ba'idun an rahmatillah. Harusnya didoakan saja. Tidak perlu melaknat. Karena Nabi sendiri diutus ke muka bumi ini bukan untuk menjadi pelaknat. Wah, dia mabuk terus. Mudah-mudahan mati orang itu. Jangan. Tapi kita doakan saja. Mudah-mudahan dia dibukakan pintunya. Mudah-mudahan dia mendapat hidayah. Mudah-mudahan dia bertobat. Itu. Jadi harusnya mengatakan itu. Karena kalau mudah-mudahan dilaknat, mudah-mudahan dimatikan orang itu sama dengan menutup rahmat Allah. Padahal siapa tahu dia suatu saat terbuka. Justru dia yang akan masuk surga daripada kita yang tidak mabuk mungkin. Nah itu ya. Jadi aku diutus ke muka bumi ini, kata Nabi, bukan untuk menjadi seorang pelaknat. Jadi jangan suka melaknat. Tapi aku diutus ke muka bumi ini untuk membawa rahmat. Warawahu al-Hakim bilabdin innama ana rahmatun. Sesungguhnya aku ini adalah pembawa rahmat. Ibu bapak jemaah sekalian yang rahmatullah SWT. 108. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Kemudian amarallahu rasulahu ayyaqula lil musyrikin. Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sampaikan kepada kaum musyrikin dan sekaligus sebagai bima yakunu i'daron, sekaligus sebagai peringatan bahwa Tuhan kita itu adalah satu, ya Allah. Tuhan kalian itu adalah Allah. Aikul ya Muhammad lil musyrikina Makkah wa kulli insan. Katakan kepada kaum musyrikin yang ada di Makkah dan seluruh umat manusia bahwa ma yuha ilayya syai'un fi sya'nil ilah illa annahu ilahun wahid la syarikalah. Bahwa tidak ada Tuhan yang satu yang tidak boleh disekutukannya, yaitu Allah. Oleh karenanya fa'budu wahdah, sembahlah hanya kepada Allah saja. Jadi jangan menyembah kepada selain Allah. Wa ati'uni wattabi'uni ala dalika. Oleh karenanya taati aku dan ikuti aku. Itulah pesan Allah lewat Nabi. 109. Fa in tawallau, dan jika mereka berpaling, ini sudah disampaikan dakwah ini, kok mereka tetap berpaling? Faqul, maka katakan adantukum 'alas sawa. Sungguhnya adantukum, aku telah menyampaikan kepada kalian 'alas sawa, atas sawa. Ai fa in a'radu wa taraku ma da'watuhum ilaihi faqul a'lamtukum inni harabun lakum kama anakum harabun li wa ana bari'um minkum kama antum bari'um minni. Jadi begini. Kalau ini sudah disampaikan oleh Muhammad pada mereka, tapi mereka juga menerima dengan buruk, maka ketahuilah semuanya itu akan ada balasannya. Atau a'lamtukum anni harbun lakum, aku akan memerangi kalian sebagaimana kalian pun memerangi aku. Begitu. Jadi karena orang kafir memerangi Nabi, maka aku pun akan melawan pada kalian. Wa anna bari'um minkum, aku akan berlepas diri dari kalian sebagaimana kama antum bara'um minni, kalian pun berlepas diri dariku. Jadi itu hanya sebagai sebuah respon saja. Karena kalian menyerang, aku pun akan membalasnya. Karena kalian berlepas dariku, aku pun akan berlepas diri darinya. Istilah kata orang Betawi, apa itu? Lu jual, gua beli gitu. Ayo lu jual, gua beli gitu. Jadi bukan menantang duluan. Tapi kalau lu jual, gua beli, istilah orang Betawi. Karena kalian memerangi, ya aku pun akan melawannya. Karena kalian berlepas dariku, aku pun akan berlepas diri darinya. Wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun, ay ma tu'aduna minal adab. Dan saya tidak tahu pasti
dekat ataupun jauh, qaribun am baidun, ma tu'adun, pasti siksa itu akan datang kepada kalian. Ma tu'adun, apa yang sudah dijanjikan. Jadi artinya adab itu, siksa itu pasti akan terjadi dekat ataupun jauh. Jelas pasti akan ada. Hanya aku tidak tahu saja. Ya. Wa in adri, saya tidak tahu. Aqribun am baidun. Apakah dekat ataukah jauh? Ma tu'adun, apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Maksudnya minal adab, dari siksa. Wa ghalabatul muslimina alaikum waqi'un kainan la mahalata lahu. Walakin la ilmun li biqarabatin wala ba'idun wala ba'idun bih. Jadi hanya saja aku tidak tahu apakah siksa itu dekat ataukah jauh, tetapi meyakini la mahalata. Jadi tidak mungkin, pasti akan terjadi sebuah balasan itu. 110, innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Allah itu mengetahui baik yang jahar, yang nampak, minal qaul, yang diucapkan langsung, wa ya'lamu ma taktumun, atau yang disembunyikan. Jadi Allah sangat tahu. Bapak Ibu mengucapkan kalam secara dohir, diucapkan, Allah tahu. Ai innallaha ya'lamul ghaiba jami'a. Allah mengetahui semuanya, termasuk yang gaib. Wa ya'lamu ma yadkharul ibad wa ma yusirun. Allah mengetahui apa yang dinampakkan dan apa yang disembunyikan. Bapak Ibu berbicara dalam hatinya, Allah tahu. Diucapkan langsung dengan jahar, Allah juga tahu. Jadi artinya tidak ada yang disembunyikan. Konteksnya tentu dalam Islam, wa ma tadmuruna minal haqqi wal kidi al muslimin. Kedengkian, kebencian terhadap kaum muslimin, walaupun di dalam hatinya saja Allah tahu. Ada orang-orang yang benci dengan Islam walaupun tidak diucapkan, Allah tahu. Jadi harus berhati-hati. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dan aku tidak tahu, la'allahu, boleh jadi fitnatun, akan menjadi fitnah bagi kalian. Fitnah di situ bisa luas maknanya, bisa menjadi azab bagi kalian. Wa mata'un ilahin, dan kesenangan ilahin sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya ta'khirul adab ankum ibtila'an wa tamta'u bilidatid dunya ila ajalin musamma falyandur kaifa ta'malun. Artinya di dunianya akan dibebaskan seperti santai-santai karena adabnya akan diakhirkan. Ta'khirul adab ankum ibtila'an, akan diakhirkan siksanya sebagai fitnah, sebagai ujian, ya, dengan sengaja dibiarkan menikmati lezatnya dunia. Jadi berasik-asik, bersantai ria di dunia, ila ajalan musaman, sampai pada waktu yang telah ditentukan, pasti tadi keyakinan siksa itu akan terjadi. Ayat yang terakhir 112, qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'an ala ma tasifun. Ya Allah, berilah hukuman dengan benar. Maksudnya qala Nabi sallam, Nabi berkata, Rabbana absil bainana wa baina qaumina al-muqaddibina bil haqqi wal adli wa qalikal haqq wa antal haqq wa wa'dukal haqq wa hikmukal bil haqq wa la tuhibu ilal haqq. Jadi Rasul biasa berdoa begini, ya Allah, berilah pemisah antaraku dengan antara kaumku yang muqaddibin dengan benar, karena perkataanmu benar, antal haq, engkau juga maha orang zat yang benar, wa wa'dukal haq, janjimu benar, dan hukumanmu benar, dan engkau tidak mencintai kecuali kepada yang benar. Itu maksudnya rabbihkum bil haq, ya Allah, berilah putusan dengan benar. Qala Qatadah kanat al-anbiya alaihi salam, kata Imam Qatadah bahwa para nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa dengan doa Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Surat Al-A'raf. Wa rabbuna ar-Rahman, dan engkaulah Rabb kami yang maha pengasih, al-musta'an, maha penolong, yang menolong, ala matasipun, terhadap
apa-apa yang dikatakannya. Demikian Bapak Ibu jemaat sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir surat Al-Anbiya ayat 107 sampai 112. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan tambahan lagi satu surat. Insyaallah kita lanjutkan di surat berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.